belajar tentang kisah keteladanan Wali Songo. Nah, kira-kira keteladanan apa saja ya yang bisa kita petik? Untuk itu, simak video ini baik-baik ya adik-adik. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk singkatan dari kata waliullah yang artinya orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi Wali Songo adalah 9 orang yang dicintai dan mencintai Allah. Mereka dianggap pendakwah yang menyebarkan agama Islam di seluruh daerah di Nusantara. Nama-nama Wali Songo yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin, Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim, Sunan Derajat atau Raden Kosim, Sunan Kalijogo atau Raden Masyaid, Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shodiq, Sunan Muria atau Raden Umar Said, dan Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Wali Songo menyebarkan agama Islam dengan berbagai cara. Di antaranya yaitu yang pertama, perdagangan. Saat berdagang, Wali Songo akan bertemu dengan banyak orang. Dengan berdagang akan memudahkan Wali Songo dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Cara yang kedua yaitu dengan cara pernikahan. Para Wali Songo menikahi anak raja. Namun sebelum menikah, anak raja tersebut harus masuk Islam terlebih dahulu. Nah, jika keluarga kerajaan sudah masuk Islam, maka akan memudahkan para Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam kepada rakyatnya. Cara yang ketiga yaitu pendidikan. Wali Songo mengajarkan agama Islam melalui pendidikan. Mereka membangun pesantren dan mengajarkan santri-santrinya tentang ajaran agama Islam. Cara yang keempat yaitu kesenian. Para Wali Songo mengajarkan agama Islam melalui kesenian. Mereka menampilkan berbagai kesenian daerah dan memasukkan ajaran Islam di dalamnya. Nilai keteladanan yang dapat diambil dari kisah Wali Songo sebagai berikut. Yang pertama, menjadi generasi penerus bangsa dan agama yang ulet dan gigih dalam belajar dan melanjutkan perjuangan Islam rahmatan lil alamin demi membangun moderasi beragama sejak dini. Yang kedua, mengedepankan silaturahmi dan toleransi sehingga dapat membaur di masyarakat tanpa membedakan agama. Yang ketiga, berani mengajarkan yang hak dan yang batil sesuai ajaran Islam dengan tidak memandang rendah agama lain. Yang keempat, menjadi generasi yang peduli terhadap sesama, siap membantu semua orang walaupun berbeda agama dan dalam kondisi apapun. Yang selanjutnya, melanjutkan perjuangan Wali Songo menyebarkan Islam dengan halus tanpa mengkafirkan atau menyalahkan adat dan kebiasaan masyarakat yang ada. Yang keenam, mengedepankan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang diteladankan Wali Songo. Yang terakhir, menjadi generasi Islam yang menyebarkan agama dengan cara santun, dakwah bil hikmah, bijak tanpa memaksa. Salah satu Wali Songo adalah Sunan Gresik. Kali ini kakak akan menceritakan sedikit tentang strategi dakwah Sunan Gresik. Adik-adik simak baik-baik ya. Selama Sunan Gresik mendakwahkan Islam di tanah Jawa,
ada beberapa strategi dakwahnya yang patut kita teladani untuk dijadikan sebagai salah satu contoh strategi dalam berdakwah di masa sekarang. Di antaranya adalah mendirikan pondok pesantren. Sunan Gresik dikenal sebagai bapak pesantren di Jawa, karena beliaulah yang memulai dakwah dan mendidik para santrinya dengan menempuh sistem pondok pesantren. Di pondok pesantren itulah beliau mendidik para santrinya untuk menjadi guru-guru agama dan mubalih-mubalih Islam yang nantinya dapat menyiarkan agama Islam ke seluruh Pulau Jawa. Selain pesantren, masjid juga dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Masjid yang ia dirikan di Desa Leran sampai saat ini masih ada dan merupakan masjid tertua di Indonesia yang berdiri pada tahun 1398 Masehi. Selain itu, bentuk peninggalan dari Sunan Gresik ada berupa langgar yang diberi nama Langgar Sawo, namun sekarang berubah menjadi sebuah masjid. Tidak hanya mendirikan pondok pesantren, bentuk strategi dakwah Sunan Gresik lainnya yakni melakukan pendekatan kepada rakyat. Adapun cara pendekatan yang beliau terapkan dengan menunjukkan kesan yang baik kepada masyarakat tentang Islam. Hal tersebut dilakukan dengan menunjukkan tutur kata dan tingkah laku yang sopan di hadapan semua masyarakat, hormat kepada yang lebih tua, dan menyayangi yang muda, serta santun terhadap fakir miskin. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui bahwa Wali Songo merupakan tokoh-tokoh terdahulu yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Tentunya kita bisa mengambil hikmah dan keteladanan dari kisah-kisah Wali Songo tersebut. Nah, cukup sekian ya adik-adik materi tentang kisah keteladanan Wali Songo. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Video Edukasi